Ratusan warga transmigrasi di sebuah desa di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Hak atas tanah yang mereka miliki selama puluhan tahun dibatalkan secara sepihak dan beralih fungsi menjadi area pertambangan batu bara. Sekitar 700 sertifikat hak milik yang mereka terima sejak program transmigrasi era Presiden Soeharto menjadi sengketa yang melibatkan otoritas pertanahan dan perusahaan tambang PT Sebuku Sejakakol. Kasus seperti ini menjadi contoh betapa masifnya konflik agraria di Kalimantan Selatan. Ini bukan sekedar sengketa lahan biasa, melainkan cerita tentang bagaimana tanah milik rakyat dirampas secara administratif demi kepentingan korporasi tambang. Pada akhir 1980-an, pemerintah menempatkan 438 kepala keluarga dari berbagai daerah ke lokasi transmigrasi Berangas atau yang kini menjadi Desa Bekambit di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru. Mereka mendapatkan hak lahan seluas 2-3 hektar yang sertifikat hak miliknya diterbitkan negara pada sekitar 1990-an. Gejolak bermula pada 2010 ketika pemerintah Kabupaten Kota Baru menerbitkan izin usaha pertambangan seluas 8.139 hektar kepada PT Sebuku Sejakakol. Izin ini mencakup wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi yang sudah bersertifikat. PT Sebuku Sejakakol sendiri merupakan bagian dari Sebuku Coal Group, grup pertambangan batu bara yang beroperasi di Pulau Laut Kabupaten Kota Baru. Grup ini mengelola beberapa izin usaha pertambangan batu bara yang diterbitkan oleh Bupati Kota Baru sejak 2010 dengan masa berlaku hingga 2030. Sebuku Coal Group memiliki 3 anak usaha, yaitu PT Sebuku Tanjung Coal dengan luas konsesi 8.900 hektar di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Batu Baikol seluas 5.140 hektar di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, dan PT Sebuku Sejakakol seluas 8.139 hektar di Kecamatan Pulau Laut Timur yang kini tengah berkonflik dengan masyarakat Desa Bekambit. Pada sekitar 2010 hingga 2013, ada laporan bahwa oknum perusahaan pernah mendekati warga dengan janji kerjasama plasma sawit yang mengharuskan mereka menyerahkan dokumen kependudukan dan sertifikat. Faktanya, dokumen itu digunakan untuk mengklaim pembelian lahan atau memfasilitasi pembatalan sertifikat hak milik. Persoalan berlanjut pada Juli 2019 ketika kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi sebanyak 276 bidang. Hal ini dilakukan karena PT Sebuku Sejakakol mengklaim telah membeli lahan tersebut. Beberapa bulan kemudian, kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan kembali membatalkan 441 bidang yang belum dilepaskan warga kepada perusahaan tersebut. Pembatalan itu didasarkan pada izin usaha pertambangan perusahaan serta surat keterangan tanah dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan. PT Sebuku Sejakakol kemudian mengajukan permohonan sertifikat hak pakai atas nama perusahaan. Di sisi lain, warga dan kuasa hukum mereka menuding pembatalan ini dilakukan atas permohonan atau permintaan perusahaan tanpa adanya sosialisasi, verifikasi mendalam, atau pemberitahuan kepada pemilik asli. Prosesnya disebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa mediasi yang layak. Setelah menguasai lahan warga seluas 485 hektar, PT Sebuku Sejakakol memulai aktivitas pertambangan pada tahun 2021, menyebabkan warga kehilangan akses ke lokasi lahan yang telah mereka kelola selama puluhan tahun. Beragam mediasi dan unjuk rasa sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat sejak 2025. Pada April 2025, puluhan warga Desa Bekambit menghadiri mediasi dan menggelar aksi damai di kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan. Mereka menuntut keadilan atas pembatalan SHM yang mereka anggap cacat prosedur. Sayangnya, mediasi ini gagal terlaksana karena ketidakhadiran pihak perusahaan. Pada November 2025, puluhan warga kembali berunjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Kota Baru. Mereka kembali menyuarakan kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan serta masalah pengalihan jalur sungai yang dilakukan untuk kepentingan jalan tambang. Hal ini dituding menyebabkan lahan pertanian masyarakat banjir serta mengganggu aktivitas nelayan. Beberapa hari kemudian, puluhan massa menggeruduk kantor Bupati Kota Baru. Di hadapan Bupati Kota Baru Muhammad Rusli, warga mengadukan soal tanah mereka yang diduga diserobot oleh perusahaan. Mereka juga menuntut agar pemerintah daerah turun tangan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Cerita soal sengketa lahan ini barusan diberitakan ketika video beberapa warga desa meminta tolong kepada Presiden Prabowo
perihal hak tanah mereka yang direnggut oleh perusahaan viral di media sosial. Assalamualaikum Pak Presiden, saya mohon pertolongan sampean itu. Jadi kami udah beberapa lamanya nih tanah-tanah kami dihabiskan oleh perusahaan tambang ini tanpa ada ganti rugi sedikit pun. Tolonglah kami masyarakat ini, karena kami berapa tahun lamanya tinggal di sini sampai istri anak meninggal di sini di Rawa Indah ini. Saya ada di sini karena saya ditamigrasikan sama Pak Soeharto. Saya dapat dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Ini loh pajaknya, saya membayar pajak, Pak. Bapak Presiden, lihat ke belakang saya. Lahan saya sudah diginikan sama perusahaan, Pak. Tolong kami sebagai rakyat kecil, saya orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Sampai anak saya meninggal di sini, suami saya sudah meninggal, diginikan karena saya bagaimana, Pak? Tolong saya, mohon kebijakan dari Bapak Presiden. Prabowo, tolong saya Pak, lahan saya sudah diobrak-abrik sama perusahaan tanpa ada ganti rugi Pak. Ini Pak, kasihan ini orang-orang yang di sebelah saya ini semua megang sertifikat, sepertinya nggak ada gunanya sertifikatnya Pak. Tanahnya sudah rusak sama sekali nih. Tolong Bapak lihat di belakangnya, sudah jadi batu semua Pak. Jadi lahan pertanian ini sudah hancur lebur Pak ini Pak. Tolong Pak, lah saya ini masyarakat kecil yang nggak berdaya telah dianiaya oleh perusahaan. Investigasi mendalam terhadap kasus ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hierarki hak atas tanah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyoroti pembatalan sertifikat warga merupakan sebuah kekeliruan fundamental. Solusinya, Kementerian ATR BPN akan menempuh 3 langkah strategis. Pertama, pemulihan hak warga transmigran dengan mencabut SK pembatalan dan menghidupkan kembali SHM warga secara otomatis. Kedua, membatalkan sertifikat hak pakai milik perusahaan yang terbit di atas lahan tumpang tindih tersebut. Ketiga, menerjunkan tim gabungan lintas kementerian untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Di samping itu, Kementerian SDM juga telah menghentikan sementara izin perusahaan hingga kasus ini selesai.